ini tak bedai. Jari Said Ramdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengiran. Tapi baru kaya wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali. Wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengiran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Ramdan Al-Buti. Karena kula itu termasuk wong parek pengiran. Dadi roh ilmu aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pengiran. Ditanggep saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten ning sene Mekah. Ora nang ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono mboten ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi ngono. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikene muridé. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Mbah Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone, napa? Ya sak ilmune. Jadi marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lah mau durung-durung aku tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi rawale 20 langsung gitu apa? Papa asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun kurang ono tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'i salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya, karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Ramdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya nak ilmu logika gue tak karemu gitu. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gue latihan cerdas, ojo latihan lugu, ya. Udah ini ora tau mikir, pokoknya dia urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah, kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Lu kok sebabnya pecah-pecah itu akibat. Takbir. Kanjane Mustafa. Gerti mikir wae kanjane Mustafa. Itu wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Nan jare Mbah Mun ojo geman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke agak mikir lugu iku iso wali. Tapi kalau lama kudu pinter. Dadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK kan sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu iso dadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah yang penting itu jare Said Ramdan Al-Buti, yang penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, yang penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud.
Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah, sing Allah sing sedurunge itu. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Iku jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenis bisulub. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasal. So, kita harus mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi det itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki lho pikiran kula nggih kaget det. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rogen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Dan nek ngritik wong dosa ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjarannya mulang itu kan 100 ya. Ganjarannya ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk to. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyek Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyek Mustafa langsung dosa tok, kan kowe ora mulang dene. Jadi kau liru aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa tauhid. Setan iku kepinginnya wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tabiiyah. Tabiiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya ono paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah bin nadzari shahih, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak. Terus tak tanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Lah sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah.
Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah. Alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh khalik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabbibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai-kiai tidak menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima. Mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sampean cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya, kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian, sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah. Tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabbibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jadi langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan apa tahu? Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi.